Perkenalkan, saya Firman, dari kelas karyawan mahasiswa Unsada angkatan 2017. Pada awalnya saya pernah mengikuti pemagangan ke Jepang setelah lulus di sekolah menengah kejuruan. Setelah itu selama 3 tahun saya sudah belajar atau bekerja di sana, dan setelah itu saya ingin lebih lagi mengetahui tentang Jepang, sehingga saya mengambil sarjana 1 di Universitas Dharma Persada ini. Jadi karena di dalam 3 tahun di Jepang di sana, saya juga ada kekurangan di mana masih banyak bahasa Jepang yang perlu saya ketahui, dan masih banyak budaya-budaya Jepang yang saya ingin ketahui. Di SMK itu di kelas 2 SMK saya di sekitar semester 2 itu hanya sebatas hiragana sama perkenalan saja kan. Kalau sebelum pemberangkatan ke Jepang, saya belajar selama 4 bulan di Indonesia, terus kemudian di Jepang juga sebelum ke perusahaan itu belajar 1 bulan di sebuah training center. Jadi kalau misalnya bisa dikatakan kita harus, atau peserta pemagang itu harus minimal memiliki N5 atau lebih baik itu N4, karena ada tes di sana juga, walaupun itu bukan tes resmi, tapi itu sebuah tes tryout itu di N5 dan N4. Nah, jadi untuk sebenarnya saya untuk JLPTN 2 ini adalah tes yang kedua kalinya, atau lulus yang kedua kalinya. Jadi saya ingin memperbandingkan untuk yang pertama dan yang keduanya itu seberapa besar peningkatan saya setelah belajar di Unsada ini. Jadi untuk secara khusus untuk pembelajarannya itu tidak ada. Saya hanya mereview kembali atau fokus yuk pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari di Unsada, seperti JLPTN 2 ENSU. Terus kemudian selain itu juga saya melakukan latihan-latihan di aplikasi yang ada di handphone. Rencananya inginnya sih belajar JLPTN 1, tetapi saya pernah nyoba juga JLPTN 1, tetapi kenyataannya 9 kali telah mengikuti ya tidak lulus ya. Jadi akhirnya saya juga mencoba di N2 ini. Sebenarnya saya masih cukup sudah bagus atau tidak sih untuk nilainya. Jadi alhamdulillah dibandingkan sebelumnya cukup ada peningkatan yang baik dari hasil yang kali ini. Kalau dari saya sangat ingat pada saat lulus pertama kali di JLPTN 2 dulu itu saya diberikan latihan yang banyak kebetulan oleh senior orang Jepang yang ada di Jepang di sana. Jadi intinya memang kita juga perlu pengetahuan atau bumpo mengenai tata bahasa, mengenai kanji juga. Tapi yang paling terpenting pada saat mendekati waktu di pelaksanaan ujian JLPT itu adalah latihan yang banyak ya. Jadi terus kemudian juga karena kita juga untuk untuk menyelesaikan dengan baik itu kan, dimana kita juga butuh cara baca yang cepat gitu. Jadi sangat kendalanya itu kan di mana JLPT itu kan waktunya terbatas. Jadi khususnya untuk Dokai juga kita harus mempelajari cara baca yang cepat, dan itu kuncinya itu adalah latihan dan untuk sering baca gitu. Jadi untuk JLPTN 2 ini mungkin selain membaca latihan-latihan yang ada di buku pelajaran, dan itu lebih baik juga kita
mendengar berita atau juga membaca berita dari bisa juga di Keizai Shimbun atau juga di Jakarta Shimbun juga bisa itu digunakan. Cukup itu dari saya, mungkin ada tips yang masih lebih baik lagi dari saya, jadi tetap semangat kepada teman-teman semua. Gambare.